Baiklah, kita akan mendengar renungan tengah minggu. Kita mulai dengan doa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat malam ini kami merenungkan firman Tuhan kembali. Kiranya Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, renungan tengah minggu ini, bulan ini dengan tema tetap bertahan. Tema bulan Oktober, tetap bertahan. Dan subtema malam ini, jaminan sebagai pemenang. Jaminan sebagai pemenang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mengetahui bahwa ada perubahan kondisi dan posisi pada waktu kita menerima Tuhan, pada waktu kita menjadi umat Tuhan, pada waktu kita menjadi murid Tuhan, maka terjadi satu perubahan kondisi dan perubahan posisi, ya, dari gelap kepada terang. Perubahan kondisi waktu di tempat gelap, juga kondisi waktu di tempat terang, dan posisi sudah jelas dari gelap menjadi tempat terang, berbeda posisi.
Kita lihat dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, ini yang menjadi tekanan atau yang saya akan ingin tekankan itu di bagian terakhir. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang. Kamu pindah dari gelap menjadi terang, dari tempat gelap ke tempat yang terang. Tapi kamu harus setelah di tempat terang, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, ini ada satu kewajiban, ada satu tugas, assignment dari khotbah yang pernah kita dengar, assignment dari Tuhan bagi orang-orang yang pindah posisi dari gelap kepada terang, yaitu hiduplah sebagai anak-anak terang. Puji Tuhan. Dalam hidup sebagai anak-anak terang, itu ada satu pergumulan, ada satu perjuangan, ada sesuatu yang perlu dipertahankan untuk hidup sebagai anak-anak terang. Ya, ada satu peperangan, pergumulan dalam batin, dalam hati, dalam pikiran anak-anak Tuhan untuk mempertahankan supaya selalu hidup sebagai anak-anak terang. Ya, dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan begini, Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, ada perjuangan, ada perlawanan, ada pergumulan dengan penguasa-penguasa gelap di udara. Nah, dalam pergumulan ini firman Tuhan menganjurkan dan mendorong kita supaya kita tetap bertahan. Dan puji Tuhan karena ada jaminan sebagai pemenang di dalam pergumulan anak-anak Tuhan ini. Ya, puji Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita dari dunia, dari tempat gelap beralih kepada tempat terang. Dan dikatakan dunia ini isinya tuh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan kita jangan mengasihi dunia, kata ayat 15, dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Setelah kita pindah ke tempat terang, kita harus hidup sebagai anak-anak terang, tidak lagi mengikuti keinginan dunia yang berisi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tapi kita mesti mengikuti kemauan Bapa kita di sorga. Itulah perjuangan kita, bukan melawan darah dan daging, ya, melawan roh-roh dan penguasa di dunia yang gelap ini. Jadi saudara sekalian, puji Tuhan, di dalam peperangan ini yang selalu terjadi, yang kita katakan itu sebagai pencobaan bagi anak-anak Tuhan, ya, di dalam menghadapi gelombang-gelombang atau serangan-serangan iblis untuk mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Untuk mengalahkan itu, puji Tuhan, Tuhan menyertai anak-anaknya dan memberi jalan keluar, memberi kemenangan
janji-janji, pertolongan-pertolongan, sehingga kita pada akhirnya bisa keluar sebagai pemenang. Alkitab mengatakan kita akan keluar sebagai pemenang jikalau kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, ya. Saudara sekalian, kita lihat apa yang Tuhan sediakan buat kita supaya kita menjadi pemenang. Yang pertama kita lihat dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia, yaitu oleh Tuhan yang mengasihi kita. Jadi oleh karena kasih Tuhan kepada kita, kita menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu janji firman Tuhan. Dan kalau yang janji Tuhan itu kita bisa percaya, karena Tuhan itu iya dan amin. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, yang memegang teguh janjinya. Dia yang Alfa Omega, yang dari awal sampai ke akhir, yang tidak akan mungkin berubah apa yang disampaikan atau apa yang telah difirmankannya, ya. Dan di dalam Yohanes 14 dikatakan demikian. Ayat ke-16 berkata demikian, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan janjikan akan mengirim seorang penolong yang lain, ya, yang akan menyertai anak-anak Tuhan dalam menghadapi setiap serangan iblis, dan akan menyertai kita selama-lamanya. Dan yang lain lagi dikatakan dalam Bilangan 6 ayat 4, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, ya, dari semua serangan-serangan kuasa kegelapan, dari serangan-serangan yang diberikan dalam bentuk keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau, kata Bilangan, ya. Itulah yang Tuhan berikan. Ada lagi beberapa yang Tuhan berikan supaya kita bisa keluar sebagai pemenang-pemenang dalam menghadapi tiap pencobaan, ya. Yang kita akan baca di dalam Mazmur 61 ayat ketiga, Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Seorang raja yang ahli berperang, yaitu Raja Daud, dia bukan hanya mengandalkan kekuatannya, kelihayannya dalam berperang, keahliannya dalam memegang senjata, tetapi dia bersandar kepada Allah, Tuhannya yang luar biasa. Dia katakan, sungguh engkau menjadi tempat perlindunganku. Saudara, kita mengucap syukur kalau Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita. Bagi saudara yang sedang menghadapi peperangan, pergumulan rohani, apapun, pencobaan, kesulitan apapun, jangan lupa apa yang Daud katakan. Sungguh engkau menjadi tempat perlindunganku. Apakah saudara sudah menjadikan Tuhan Allah kita sebagai tempat perlindungan kita? Inilah tempat yang paling tepat bagi kita, bagi umat Tuhan, untuk berlindung di dalamnya. Sebab itu, melalui firman Tuhan ini, saya anjurkan saudara yang menghadapi masalah, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Karena Dia tempat perlindungan yang paling sempurna, yang paling aman.
Tidak ada tempat perlindungan yang lain yang lebih baik, lebih aman, lebih sempurna, lebih terjaga, lebih terlindung daripada tempat perlindungan di dalam Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kemudian apa yang Tuhan katakan lagi di dalam kitab Yesaya pasal ke-43 ayat 1b. Janganlah takut, sebab aku Tuhan telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Luar biasa, saudara. Jangan takut, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Berarti secara pribadi Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu kita. Dia panggil dengan namanya. Hei Tony yang bernama Tony. Hei Johnny yang bernama Johnny. Jangan takut. Aku telah menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Saudara, banggalah Allah yang begitu luar biasa. Dia katakan engkau ini kepunyaanku. Saudara, kalau kita menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, siapa yang berani ganggu? Iblis menggoda, mengganggu, mencobai supaya kita jauh dari Tuhan. Tapi firman Tuhan dalam Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau iblis merencanakan untuk merusak, untuk menjatuhkan, tapi Tuhan bekerja menjadi satu kebaikan. Ya Tuhan kumpulkan, kalau seperti puzzle itu berantakan, iblis membuat berantakan, tapi Tuhan kumpulkan menjadi satu, menjadi kebaikan. Turut bekerja dalam segala sesuatu. Sebab itu ucapkanlah syukur pada waktu kita menghadapi masalah. Karena kita nggak khawatir, harusnya tidak khawatir. Karena Tuhan dapat melakukan dengan segala caranya yang luar biasa dan yang ajaib. Karena Tuhan kita ajaib, menjadi satu kebaikan. Ya, sebab itu saudara sekalian, berbahagialah kita yang ada di dalam Tuhan, yang kita percaya kita hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian di dalam ayat yang keempat dari Yesaya 43 ini dia kata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Luar biasa, saudara. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, demikian Tuhan mengasihi kita. Dan aku mengasihi engkau. Ya. Oleh karena engkau berharga dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah lupa bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Jangan takut. Ya, aku mengasihi engkau. Kemudian satu penghiburan yang luar biasa dan menyadarkan kita, seharusnya kita ingat selalu akan janji firman Tuhan ini yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 10, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Ini ayat yang sering kita dengar dan kita diperingati lagi malam ini sekali lagi. Ya, demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, bukan yang luar biasa. Biasa, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia, tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Sebab Allah setia. Karena Dia setia, Dia tidak akan pernah mengizinkan iblis mencobai dari keluar batas kemampuan kekuatan kita. Allah setia menjaga kita. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Luar biasa kan? Mau cobain silakan, tapi jangan lewat batas. Oh, dia kekuat si A, kekuatannya sampai sekian, si B sampai sekian, si C sampai sekian. Tidak sama tiap orang, tapi Allah tahu ukuran kita, kekuatan kita sampai di mana. Dan dikatakan Tuhan, pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia yaitu Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini yang hebat, ya. Jangan takut, dicobai oke, tapi Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, maka kalau dikatakan jaminan bagi pemenang, ya ini, ya. Pencobaannya tidak akan melampaui kekuatan kita. Allah itu mengasihi, menyertai kita, ya, menjaga kita, ya, dan tempat perlindungan kita. Allah menyertai dan memberkati kita, melindungi kita. Dan satu lagi dikatakan dalam Roma 8:31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya, tentang pencobaan yang akan menghadapi kita, yang sedang menghadapi kita, atau yang sudah pernah kita hadapi. Apa yang akan kita katakan itu semua? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara, sebutkan siapa yang dapat melawan kita apabila Tuhan beserta kita. Puji Tuhan, saudara. Demikianlah jaminan kita sebagai umat Tuhan, bahwa Allah menyertai kita, melindungi kita. Allah berpihak kepada kita. Siapa yang dapat melawan? Iblis yang bagaimanapun, tidak ada yang dapat melawan kita apabila Allah terus menyertai dan berpihak kita. Dan Allah selalu rindu menyertai dan menolong, melindungi, menjaga umatnya. Karena Allah itu setia. Dalam waktu pencobaan yang kita hadapi, Allah memberikan jalan keluar. Puji Tuhan, saudara. Ya, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Sebab itu, mari taatilah firman Tuhan dan tetaplah bertahan sampai yang terakhir. Ya, tetaplah bertahan sampai yang terakhir, karena ada jaminan sebagai pemenang bagi umat Tuhan. Tuhan menjadi perlindungan kita, pertolongan kita, dan pengharapan kita. Kiranya firman yang singkat ini, renungan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih akan janjimu, akan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk tetap bertahan, karena kami dijamin keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih kuasa-Mu yang luar biasa. Dan terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu akan terus berbicara dalam hati kita, khususnya dalam waktu yang menjadi kesesakan bagi anak-anak Tuhan dalam menghadapi gelombang-gelombang percobaan. Biar firman-Mu berbicara kepada kita semua.
Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai